Podcast Diksi. Yap, balik lagi di podcast Diksi bersama saya Kemal Ziadan Ahmad. Nah, kali ini saya kedatangan narasumber terpenting di HMD TSUM. Ya, di sini kenalin Mas Ardi. Ya, Perkenalan dulu. boleh Mas perkenalan dulu kali. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama gue Hardi Maulana Hermawan, Prodiko S1 Teknik Sipil, offering B, angkatan 2020, asal dari Kota Batu, Dekat Malang. Itu sedikit kilas balik dari biografi Mas Hardi ya. Biografi gitu. Nah, jadi pasti udah gak asing lah sama sosok Mas Hardi di sini ya. Ya, dari yang kalian tahu, Mas Hardi ini sebagai ketua himpunan mahasiswa Departemen Teknik Sipil UM. Nah, jadi di sini pembukaan dulu kali ya Mas ya, tanya kabar. Gimana nih Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya meskipun Baik. kemarin habis dicecar sama UAS, itu sih mungkin yang bikin agak cukup bingung aja. Iya, paham, Kena UAS. paham. UAS. Terus gimana nih Mas rating selama UAS nih buat minggu-minggu kemarin nih? Rating buat UAS sih sebelumnya. Iya. Aku dari awal ketawa aku cukup terngiang-ngiang sama openingnya podcast Diksi. Kenapa tuh Mas? Ya sih tadi selamat datang di podcast Diksi. Cukup menghantui sih. Cukup menghantui. Oke lanjut ya. Kalau buat rating itu sebenarnya kalau dari 1 sampai 10 aku bisa bilang 9 lah. Buset. Jadi percaya diri. cukup lancar. Cukup percaya diri ya Mas? Iya. Sebenarnya. Oke. Soalnya juga nggak semuanya matkul itu UAS yang tatap muka di area, tapi ada juga sing tugas besar atau bentuknya project. Kan kalau sekarang juga pembelajarannya hampir semua kayak gitu. Iya. Jadi dari tengah semester sampai akhir semester udah dikasih project dan berkelompok juga sih, yang mungkin lebih meringankan tiap individunya. Oke. Agak grogi ya depan Mas Hardi di Kalau sini. Kemal, Oh, rating kalau aku sebenarnya nggak beda jauh sih Mas sama Mas Hardi. Soalnya kebanyakan juga tugas buat nilai UAS itu pakai nilai tugas besar dari beberapa matkul. Ya kalau aku bisa ngerating paling 8 8. 8 lah, oke. Ya semoga benar-benar 8 ya. Ya amin. Semoga IPK-nya nggak turun aja sih. Gitu. Amin. Amin. Oke Mas, jadi tujuan adanya podcast di hari ini itu untuk sharing-sharing aja sih, sama ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulin di question box kemarin pas tanggal seminggu yang lalu. Nah, jadi dari aku ini sekarang pengen tanya-tanya aja sih Mas seputar HMD TSUM. Nah, buat yang pertama tuh Mas Hardi tuh dulu tuh sebelum terjun ke himpunan tahun kemarin tuh pernah ada pengalaman organisasi lain gak sih Mas sebelumnya? Oke. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang. Iya, pasti sih. Soalnya kan ya aku juga di sini sebagai ketua juga pasti dianggap yang sangat berpengalaman, terus ditanyakan pengalamannya apa aja. Cuman mungkin kalau buat penonton semuanya, mungkin buat angkatan 22 ya terutama, itu udah sering juga kalau di acara misal kayak faculty session, character building, itu juga aku emang membranding diriku ini nggak pernah ikut organisasi. Bukan nge-branding sih, istilahnya emang aku nggak pernah ikut. Jadi kalau aku sendiri SD ya harus ikut ekskul lah, Iya, seperti biasa. pasti. SMP ikut ekskul, plus sebenarnya pernah daftar OSIS dan pernah ikut OSIS. Iya. Cuman nggak lama. Oh. Kenapa? Bisa aja kayak 1-2 bulan lah. Langsung out. Ya, karena mungkin dasarnya buat join pun nggak begitu kuat. Akhirnya di situ lingkungannya juga aku kurang nyaman. Ya mungkin salahku sendiri ya. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Oke. Terus di SMA itu ekskul ya ikut. Terus kalau organisasi sebenarnya pengen daftar OSIS dulu. Pas SMA. Iya, cuman kalau nggak salah dulu itu ada beberapa persyaratan sing aku nggak memenuhi di administrasinya. Oke. Cuman aku lupa apa itu. Akhirnya di situ aku nggak jadi daftar. Oke. Cuman sepanjang aku SMA, terutama di waktu OSIS di SMA aku itu
ngadain event. Kayak konser gitulah. Iya. Itu aku kayak cukup menyesal kayak ikut OSIS. Iya, kerasa. Soalnya lihat anak OSIS itu kayak yes pertama seru, terus kayak kompak, terus bener-bener ya seru aja sih ada kegiatan lain. Pasti. Jadi sebenarnya Mas Hardi itu udah punya keinginan buat berorganisasi itu lama ya Mas ya? Udah Cuma lama. baru kesampaian pas kuliah. Iya. Oke. Terus sekalinya masuk organisasi jadi kahim. Gimana, kayak keren. Oke, terus apa tuh yang bikin Mas Hardi tuh tertarik sama organisasi? Kan sebelumnya Mas Hardi juga kan belum dapat tuh pengalaman-pengalaman dari organisasi itu. Sebenarnya kan menurutku ya ini, kalau kita masuk organisasi, ini kita bahas himpunan aja guys. Ya, oke. Misal kita masuk himpunan, menurutku beberapa alasan itu ada jenisnya juga. Nah, kalau aku itu lebih ke yang emang dari diri sendiri. Jadi dulu itu emang, ya mungkin benar katamu tadi ya, aku emang punya keinginan dari dulu masuk organisasi, pengen. Terus akhirnya di kuliah ini, juga kita tahu banyak organisasi lah di kuliah. Yeah. Nah, di situ emang pertama udah dari diriku sendiri, pengen banget. Jadi dulu itu aku nggak peduli siapapun sing ngajak. Jadi aku nggak peduli teman-temanku itu daftar organisasi atau enggak, terus ada yang menarik atau enggak, benefitnya gimana. Aku dulu itu benar-benar cukup acuh sama hal itu. Jadi pure dari diri. Pure kayak yes, udah aku mau daftar. Entah diajak atau enggak, aku pengen daftar gitu. Keren. Gitu Ya, sih. cukup menarik. Nah, terus kan Mas udah dapat nih sekarang di himpunan pengalaman 2 tahun ya Mas ya, berarti hitungnya. Nah, terus cara Mas adaptasi di organisasi himpunan tuh dari yang sebelumnya Mas belum pernah ikut pengalaman organisasi apapun itu gimana Mas? Cara adaptasinya? Adaptasi. Iya. Kalau menurutku cukup bukan susah ya. Lebih ke awalnya bingung aja. Oh, bingung. Jadi dulu waktu aku masuk pertama, kan aku masuk 2020 bulan Februari Maret gitu loh. Karena mungkin sebelumnya aku juga ikut panitia inaugurasi ya. Oh iya, pas awal-awal berarti Mas. Ya mungkin itu juga udah ngegambarin cara kerjanya di himpunan gimana. Jadi aku pertama adaptasi di situ. Kayak tahulah cara kerja di himpunan ini kayak gimana. Terus masuk itu dulu aku mikir kayak gini. Kan di angkatanku yang pengurus dominan yang pengalaman organisasinya sedikit ya daripada yang udah berpengalaman. Nah dulu aku sempat kepikiran kayak beda nggak sih anak sing udah pernah ikut organisasi sama enggak? Nah dulu di awal-awal ketika aku udah mulai berproses di himpunan, lihat teman-temanku sing udah pengalaman di organisasi di SMA-nya, terus ada sing nggak berpengalaman di SMA, kok kalian lihat ya sama aja gitu loh. Kayak ibaratnya ya tergantung orangnya. Iya. Misal ya orangnya nggak pernah ikut organisasi, tapi emang orangnya udah kompeten, udah bagus, dan emang niat, ya bakal nanti jatuhnya akan di level yang sama. Iya, paham. Itu sih. Terus kalau adaptasi cukup sulit sih sebenarnya. Tapi mungkin adaptasi itu agak diperingan karena aku kuliahnya online. Jadi bebannya nggak terlalu berat. Iya. Offline kan kalau misalnya organisasi offline tuh ketemu terus gitu ya Mas ya. Betul. Pasti adaptasinya ya beda juga kali sama pas online. Ya, paham. Nah, terus kalau cara dari Mas Hardi kan tadi adaptasinya tuh bingung awalnya, terus jadi ngikutin kebiasa. Nah, terus cara dari Mas Hardi buat nge-manajemen waktunya itu gimana Mas pas ikut himpunan pas pertama kali itu? Oh iya. Mungkin sebelum ke manajemen waktu ya. Oke. Mau tambahin sing tadi. Oke, boleh Mas. Jadi dulu itu bingung lebih ke pasti kan kita di himpunan hubungannya nggak cuma secara struktur ya. Iya. Kayak misal staff dengan kadif dengan kapit, kapit dengan kahim. Tapi kan kita juga di situ sebagai teman juga, sebagai keluarga lah. Keluarga. Ya mungkin nggak banyak orang percaya juga. Ya, percaya kok saya Mas. Percaya. percaya. Nah, itu yang buat bikin-bikin itu di situ. Kan kita dari awal udah
sering ditanyain kayak tentang masalah profesional sama kekeluargaan. Kekeluargaan. Nah dulu aku itu salah satu orang sih ibaratnya gak percaya lah sama dua kata itu, kayak alah ini loh cuman pertanyaan formalitas. Cuman setelah aku jalan beberapa bulan, hampir sampai setahun, itu baru kayak nemu lek kita nggak paham dua hal itu sing bikin kita ibaratnya ya kesusahan sendiri kalau ikut organisasi. Soalnya anggap aja kita cuman kekeluargaan ya, kita nggak punya profesional. Terus kita dari situ dapat tugas A, sedangkan teman kita punya tugas B, C, D. Teman kita minta tolong tugas ini kerjain dong. Nah, kita nggak punya sisi profesional, ya kita akan bantu semua orang, wis. Dan itu kita akan habis sendiri energinya. Nah, ketika kita udah paham dua hal itu, kapan kita harus profesional, harus kekeluargaan, itu sih sejak paham maknai dua hal itu lebih enak aja ngejalan. Jadi buat faktor keluarga dan profesional di dalam himpunan tuh penting banget ya Mas ya. Penting banget. Buat ngejalanin suatu proker ataupun yang lain juga penting sih. Oke. Terus tadi balik ke pertanyaan tadi Mas, buat nge-manajemen waktu pas pertama kali ketumpanan, gimana tuh himpunan? Ini juga pertanyaan kedua sing cukup sering ditanyakan. Kalau buat itu sebenarnya balik lagi ya, aku di sini juga masih belajar. Jadi masih aku kulik juga caranya. Cuman menurutku kalau buat masalah manajemen waktu itu pertama emang balik ke diri masing-masing. Nggak bisa kita di sini itu, misal ya, aku ingin masuk himpunan, pinginku outputnya relasi public speaking sama manajemen waktu yang bagus. Paling template Mas. Ya paling template lah. Terus kita masuk, terus kita di dalam cuman kayak, kayak ngikut arus saja, ya nggak bakalan dapat. Jadi pertama emang kalau manajemen waktu itu menurutku diri sendiri harus paham kayak kita itu kemampuannya di mana, terus ibaratnya cara ngatur yang paling pas gimana. Menurutku paling pertama itu diri sendiri, kedua harus baca-baca dulu. Seenggaknya sering cari ilmu di internet paling ya, yang paling gampang sekarang diakses. Kayak cari tahu dulu caranya manajemen waktu gimana. Nah, mungkin dari situ nanti bakal muncul kayak beberapa cara, kayak metode A, B, C, D. Nah, tinggal di situ kalau menurutku yang ketiga bisa dipraktekin. Terus cara Mas, pas itu kan Mas baca-baca tuh, dapat referensi satu metode lah buat ngatur manajemen waktu organisasi dan juga kuliah. Nah, itu Mas gimana tuh? Dulu. Kalau aku pertama kayaknya tiga poin sih kalau buat manajemen waktuku. Pertama harus tahu prioritas. Kedua penjadwalannya. Ya kayak manajemennya. Ketiga emang produktivitasnya. Anggap aja kita catat ya. Aduh, iya Mas, agak grogi ya depan Mas Ardi gimana gitu. Lanjut Mas. Pertama ya. Tadi apa? Prioritas, penjadwalan sama produktivitas. Kalau aku pertama kenapa prioritas? Yes, pasti harus lah. Iya, pasti. Soalnya kalau kita nggak punya prioritas, gampang banget kita ke distract. Misal kita udah punya prioritas kuliah, ngerjain tugas A. Kena ini, karena kita nggak punya prioritas, ke distract, fokus ke yang lain. Akhirnya kalau udah kayak gitu, sok multitasking. Kayak kerja ini, kerja itu. Padahal harusnya kan ya fokus satu aja dulu. Diselesaikan satu-satu sesuai prioritas. Sering tuh saya gitu. Terus yang kedua tadi penjadwalan. Jadi kalau udah ada prioritas, ya kita harus menjadwalkan. Kalau mungkin paling simple itu kan to-do list nih. Jadi kayak misal besok kita harus ngapain aja. Misal aku besok ngerjain PR, masak, ngopi, bersih-bersih. Kan itu to-do list. Dan mungkin anak-anak SMA, SMP pun udah menerapkan itu. Kalau yang aku maksud penjadwalan di sini aku benar-benar sampai rinci ke waktunya juga. Jadi kalau bisa kegiatan rutin yang emang kita lakuin tiap hari itu udah ada jadwalnya. Kalau udah misalnya setiap minggu setiap hari dalam seminggu itu ini aja paling gampang, misal
aku ambil contoh apa ya? Oh jogging Jogging. pagi. Oke. Nanti jogging pagi, makan siang, makan malam. Kan itu hal yang pasti anggap aja. Udah diplot di jadwal kita satu hari. Nah nanti yang kosong-kosong itu tinggal menyesuaikan di tiap harinya ngapain. Misal jam 5 sampai jam 6 ngapain, 6 sampai 7 ngapain. Jadi aku benar-benar ditata. Dan kalau aku biasanya itu pakai sistem malam itu harus nata. Planningnya itu harus malam. Oh, jadi ngebuat planningnya malam ya Mas? Ya besoknya bangun udah tinggal eksekusi ngapain aja. Nanti balik malam lagi, planning lagi, gitu lagi. Terus yang ketiga tadi produktivitas. Oke. Nah ini menurutku malah penting sih. Ya, gimana Kan Mas? anggap aja kita produktivitas tanpa manajemen, tanpa prioritas pun bisa aja selesai semua. Mungkin lebih lama aja. Nah, kalau kita udah bisa prioritas manajemen tapi kita gak produktif, kita kerjain ya percuma kan. Paham. Jadi produktivitas itu lebih ke eksekusi dari kitanya diri ya Mas. Betul. Oke. Kalau miss di situ ya sama aja sih, gak perlu manajemen lah kalau gitu. Oke, tadi ya mungkin itu banyak ya. Banyak dari insight dari Mas Hardy buat pengalaman organisasi, cara adaptasi, dan juga itu sedikit tips buat manajemen waktu selama kuliah dan juga organisasi dari Mas Hardy. Nah, terus sekarang aku pengen lanjut tanya nih Mas, buat gambaran sedikit tentang himpunan aja sih. Sedikit ya? Ya, lebih ke apa sih Mas itu himpunan gitu? Oke, apa itu himpunan? Keluarga. Keluarga, simpel. Oke, masuk juga. Jangan ke situ. Mungkin yang pertama ya kita jelasin, sebenarnya aku udah pernah jelasin sih kalau ke teman-teman, terutama angkatan 22 ya. Ya. Kalau himpunan itu menurut ini teman-teman juga harus tahu juga. Kalau himpunan itu kan kita lingkupnya di Fakultas Teknik. Kita juga sebagai organisasi mahasiswa atau ormawa. Kan di teknik ada yang eksekutif, ada yang legislatif. Ada yang yudikatif. Gak ada yudikatif. Oh, gak ada. Gak ada. Sorry. Jadi di kampus UM pun cuma ada eksekutif sama legislatif. Nah kalau legislatif di tingkat Fakultas Teknik itu ada DMFT. Kalau kita eksekutif itu ada 5. Ada BEM, BMFT sama 4 departemen yang tiap departemennya ada himpunan. Nah kita salah satunya. Jadi kalau secara struktur di Fakultas Teknik yang kita posisinya di eksekutif tingkat departemen teknik sipil. Terus kalau buat tugas ya mungkin ya. Tugas. Himpunan itu ya simpelnya, basicnya itu emang mewadahi mahasiswa. Ya udah dari namanya kan udah bisa kita artikan lah himpunan. Kita menghimpun dan akhirnya emang jadi itu tadi himpunan. Menurutku kalau di sini mungkin 2 ya. Ya pasti himpunan tujuan paling utamanya itu untuk departemen. Jadi himpunan ada itu karena ada tujuan-tujuan dari departemen yang emang belum tercapai. Dan kita pun ada di sini itu tujuannya untuk membantu kesan. Ibaratnya sebagai jembatan ya Mas. Jembatan pemercepat lah. Kan departemen juga punya tujuan. Nah, tujuannya kita juga harus selaras sama tujuannya departemen. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya buat Mas Hardy nih Mas. Jadi terkait bidang-bidang yang ada di himpunan nih Mas, itu apa aja sih Mas? Bisa dijelasin mungkin secara singkat ya teman-teman. Oke, kalau di himpunan sendiri itu ada 5 bidang. OK, KSC, penalaran dan keilmuan, bakat dan minat, sama pengabdian masyarakat. Kalau buat OK sendiri itu sesuai namanya keorganisasian dan kepemimpinan. Jadi nanti arah bidangnya itu lebih ke 2 hal itu. Kalau untuk divisinya itu ada 3 kalau di OK ya. Internal untuk yang mengurusi keperluan internal pengurus. Kedua ada Medinfo, media informasi yang ngurusin sosmed sama desain-desain. Terus ada juga eksternal yang buat hubungan luar ke pihak selain pengurus itu sendiri. Terus yang kedua itu ada kesejahteraan. Sesuai namanya sih sebenarnya 5 bidang ini. Jadi kalau kesejahteraan itu buat yaitu tadi kesejahteraan seluruh mahasiswa. Baik pengurusnya atau mahasiswa umumnya. Divisinya ada 3 kalau di KSJ ini. Ada Advososma, bagian aspirasi,
KWU bagian kewirausahaan, terus sama rumah tangga buat inventaris pengurus maupun mahasiswa umum. Terus ada juga penalaran dan keilmuan. Ini mungkin bidang paling akademik kalau di himpunan ya. Nah itu buat divisinya ada 3. Yang pertama ada inovasi dan penelitian, ada KTI, karya tulis ilmiah, sama ada pelatihan dan perlombaan. Kurang lebih udah terdeskripsi lah dari namanya. OKA, KSC, penalaran, bakat dan minat, udah benar-benar terdeskripsi lain. Divisinya yang pertama ada seni dan olahraga, terus yang kedua ada kompetensi mahasiswa. Nah biasanya kalau dari kompetensi mahasiswa ini isinya bisa berupa pelatihan bisa, terus kompetisi keteknisi bilan juga bisa. Terus selanjutnya ada bidang pengabdian masyarakat, udah tergambar juga. Itu divisinya ada 2 lah, divisi pengabdian sama divisi kemasyarakatan. Jadi sebenarnya 2 divisi ini tujuannya sama untuk kebutuhan pengabdian sama masyarakat, cuman arahnya yang beda. Jadi nanti lebih ke bedanya itu di proker yang diadakan tiap divisinya. Jadi itu 5 bidang dan tiap bidangnya ada divisi-divisi. Keren banget himpunan. Nah itu sedikit penjelasan ya buat bidang-bidang yang ada di himpunan teknisi BUM. Nah selanjutnya tadi udah dijelasin nih Mas beberapa bidang di himpunan. Terus apa sih Mas yang bisa kita dapetin keseruannya dari himpunan itu? Seru ya ini, bukan benefit kan ya? Iya, seru. Kalau menurutku gak bisa dibilang mutlak seru semua ya himpunan. Pasti ada seru, gak seru, jengkel, senengnya pasti ada lah. Wajar lah, organisasi pasti kayak gitu. Nah, ya Mas. Iya betul. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya himpunan hampir sama kayak pondasi. Jadi himpunan pun kan ada kurun waktunya. Kalau di sini kan aku udah hampir 2 tahun ya di himpunan. Dan menurutku penilaianku ke himpunan itu emang benar-benar dinilai dari selama 2 tahun itu. Gak bisa yang kita nilai, misal kita kena musibah 1 hari, terus kita nilai langsung himpunan buruk. Atau kita langsung dapat rezeki dan lain langsung kita bilang himpunan bagus, gak bisa. Jadi kalau mau lihat seru atau enggaknya itu benar-benar, ya itu sih, harus lihat 2 tahun itu kayak gimana. Harus coba dulu terjun. Betul. Kalau aku kayak gitu, kalau seru, paling seru ya teman-temannya sih aku. Iya. Keluarganya. Banyak temen, terus kayak misal, kan aku udah semester tengah lah ya. Jadi kan biasanya mata kuliah itu kita acak kadang kita dilempar ke offering B, C, D. Tapi kayak gak perlu takut sih, kayak offering manapun aku bebas. Soalnya di situ juga pasti ada sing tak kenal, terus dari sing tak kenal itu bisa nyalur kenal yang lain. Jadi menurutku paling seru bisa kenal banyak orang. Gitu. Oke, udah dijelasin nih secara cukup banyak ya penjelasan dari himpunan. Nah selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ada di question box, Mas. Yang ada di GMD. Nah yang pertama tuh ada pertanyaan nih. Selain relasi dan ilmu yang bermanfaat, benefit spesial apa yang didapat setelah join himpunan nih, Mas? Oke. Pertanyaan pertama nih. Selain itu ya, pertama kalau relasi, oke aku nangkep. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat, kan itu ya luas ya. Jadi kalau selain 2 itu menurutku yang muncul dari internal kita. Kalau ilmu kan kita dari luar, terus kita serap, akhirnya kita ada di diri kita kan. Tapi menurutku yang benefit lain ini sing emang muncul dari kitanya sendiri. Contoh itu bisa masalah disiplin, terus kayak masalah mental ya terutama oleh aku. Jadi kayak ya entah itu mental kita bicara, mental kita berhadapan sama orang lain, kayak negosiasi, terus diskusi, itu menurutku penting banget. PD ku juga penting, dapat menurutku. Terus juga mungkin ini ya yang paling penting menurutku pola pikir. Hampir kayak kuliah sih menurutku Mas Himpunan. Jadi kuliah pun menurutku yang penting kita dapat pola pikir. Dan di himpunan pun
menurutku ada pola pikir sih baru sih. Bisa dirasa ya Mas. Betul. Oke, beres. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Kenapa gak bisa join komunitas kalau join himpunan Mas? Gimana sih? Enggak. Kenapa gak bisa join komunitas kalau join himpunan Mas? Oh, ini komunitas di bawah naungan himpunan. Oh iya. Mungkin ke situ maksudnya. Oke. Ini juga kayaknya akhir-akhir ini sering dibahas. Kayak kenapa misal ya kita nggak bisa daftar civil care sama daftar himpunan. Oh iya. Karena kan kalau dari tahun-tahun sebelumnya emang ketika kita udah daftar himpunan di awal, misal kita diterima, ya udah kita nggak bisa ikut komunitas. Sebenarnya kalau itu udah jadi kebijakan sama regulasi tiap periodenya. Jadi tergantung dari himpunan yang memimpin sekarang. Nah, kalau buat sekarang sendiri itu kenapa alasannya nggak bisa daftar 2? Untuk pertimbangannya itu lebih ke biar individu yang daftar ini lebih fokus ke satu hal aja. Jadi pertimbangannya untuk periode ini itu. Jadi takutnya ketika misal kita ikut himpunan yang notabene mungkin kita mengkoordinir banyak kegiatan, terus di komunitas pun kita juga harus fokus ke kegiatan yang ada di situ. Takutnya kepecah fokusnya itu tadi, jadi nggak maksimal. Cuman menurutku itu benar-benar tergantung regulasinya gimana sih. Jadi tergantung mahasiswa umum juga. Misal mahasiswa umum nanti kedepannya itu pingin, terutama mahasiswa baru ya mungkin ya, kayak pinginnya aku bisa ikut komunitas sama himpunan Mas. Ya udah, menurutku itu bisa disampaikan aja ke kepengurusan berikutnya, biar nanti di regulasi atau peraturan yang ada itu bisa dulu. Kalau itu menurutku bisa menyesuaikan zamannya sih. Cuman kalau untuk periode ini pertimbangannya itu tadi. Gitu. Keren ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Tahapan apa aja sih Mas yang harus dilakuin kalau mau daftar ke himpunan tuh? Oke. Ini mungkin buat yang mau daftar ya. Iya. Oke. Daftar. Oke. Kalau buat tahapannya, ini hampir semua organisasi hampir sama sih. Pasti dua kan. Ada tahap administrasi sama wawancara. Kalau administrasi juga bisa nanti dari IP-nya, dari sertif fondasinya, LTK, terus ada juga biasanya sertifikat pendukung. Mungkin kalau administrasi gambarannya kayak gitu. Terus ada juga itu tahap wawancara. Jadi nanti teman-teman yang lolos tahap administrasi itu bisa lanjut ke wawancara, dan di situ untuk pertanyaannya ya rahasia. Jadi benar-benar buat apa ya, ibaratnya cari dari terbaik yang terbaik dari yang terbaik. Oke. Gitu loh. 2 tahap gitu tadi. Jadi yang pertama tuh ada sesi Administrasi sama wawancara. Bisa dicatat ya guys ya, buat yang pengen daftar. Oke, udah habis nih Mas pertanyaannya. Terus buat sering-sering kali ini udah cukup. Oke. Seru lah ya buat pengalaman ke yang nonton juga. Saya ucapin terima kasih ke Mas Hadi, Mas. Oke, sama-sama Mas Kemal. Datang ke podcast Diksi kali ini. Terus buat teman-teman yang tertarik buat masuk ke himpunan, bisa ditunggu aja ke info selanjutnya ya. Pantengin terus IG HMBTSUM. Nah, mungkin cukup ya Mas ya buat episode kali ini. Kemal Jidan Ahmad. Arti Maulana. Goodbye. Podcast Diksi.